Ya, jika sudah ketemu shadow value-nya, selanjutnya bisa dilakukan sensitivity analysis dengan membandingkan pengaruh antara sales growth dan marginnya terhadap shadow value-nya. Ya, jadi nanti ini kita link shadow value-nya, ini sales growth dan operating profit marginnya ini kita betulkan dulu yang diasumsi. Ini kita pakai choose saja ya, sama seperti yang sales base-nya. Ini hijau ini artinya dia formula, ini link ke D26 karena nanti D26 ini yang kita jadikan variabel perubahan untuk sensitivity analysis-nya. Ya, itu benar. Nanti growth-nya kita bisa pasang dari ya 45% saja ya. 5%, 5%. Dan kalau operating profit 1%, 10 sampai 15% kita buat 20% ya 15%. Ini persen baru dilakukan data table di what if analysis. Nah, ini baru kita link dengan yang sudah kita rubah tadi yang D26 dan D27. Ya, di sini terlihat ini yang base-nya dengan sales growth 10% dan margin 13%, 103,4, jadi ya sama. Dan ini perubahan-perubahannya. Ini bisa kita rapikan. Sales growth. Kita rapikan dulu sebentar. Lihat. Kalau di tengah. Kita beri warna. Oke. Kalau itu dalam bentuk nominalnya ya. Ini juga bisa kita buat dalam bentuk perubahannya. Ini kita copy dulu. Melihat ya perubahannya. Ini kita link ke atas. Jadi ini dikurang dengan ya dikunci. Ini jangan aku dulu. Ya, tarik. Oke. Nah, ini kalau dalam bentuk perubahannya. Jadi
dengan kondisi 10% dan 13%, ya kita jadikan sebagai nolnya. Dan di sini kita bisa melihat perubahannya. Kalau misalnya naik 15%, growth-nya, marginnya tetap 13%, maka dia akan bertumbuh 9,5. Dan di sini terlihat kalau yang positif, ini kita kasih positif, kita bisa pakai conditional formatting juga ya, lebih besar daripada 0, warna hijau. Kita tambahkan lagi kalau lebih kecil, ini true, tambahkan row baru. Sekarang kalau dia flash, dan no, warnanya merah, di fill, oke, fine. Jadi yang warna hijau yang positif, merah yang negatif. Ini untuk yang perubahannya. Jadi di sini diartikan bahwa biarpun marginnya naik, misalnya di sini contohnya yang merah ya, penurunan margin 1% tidak akan bisa tertolong biarpun sales growth-nya juga naik 5%. Jadi ya, di sini juga diperhatikan kalau marginnya hanya turun 1%, biarpun pertumbuhan sales sampai 25%, tetap dia berkurang jika dibandingkan dengan 10 dan 13%. Nah, di sini kelihatan bahwa faktor marginnya sangat penting. Jadi terhadap nilai dari value-nya. Lalu jika dibandingkan dengan yang strategi yang kedua, ini Anda tinggal mengganti di live skenario-nya ya. Jadi kita copy value saja dulu yang hasil yang pertama, sample value, strategi. Ini kita simpan dulu, copy value, ya. Dan yang kedua, ini tinggal kita rubah, maka dia juga bergerak ya sesuai dengan konstitusi tadi ya. Jadi yang diambil adalah yang kedua, copy value, bandingkan. Nah, ini perbandingannya. Nah, saya lihat bahwa untuk yang kedua nilainya lebih besar dibandingkan dengan yang pertama. Tapi yang perlu diperhatikan juga bahwa untuk mencapai ini diperlukan total investasi yang juga lebih besar. Karena kita ingat di asumsinya salah satu yang berbeda adalah di fixed asetnya ya. Jadi jika Anda ingin mencapai nilai yang lebih besar, maka investasinya juga harus lebih besar. Dan ini juga sensitivity-nya juga bisa diperhatikan kembali. Jika Anda ingin mengcompare yang pertama dan yang kedua, sama, tinggal di copy value saja. Ini untuk yang ini berarti untuk yang kedua ya.
setelah yang kedua, copy value ke samping. Kita ubah lagi yang sama. Pada ini satu. Ya, ini 1.3,4. Ini format painternya kita copy. Kita geser, kita rapikan dulu. Ini kan D124. Berarti nolnya di sini ya. 124 di 20% untuk sales growth dan 14% untuk operating profit marginnya. 4 mari. Nah, dari ini kita rapikan lagi. Nah, jadi Anda bisa memperhatikan sensitivity-nya. Jadi kalau dia turun 1% marginnya, maka sales growth-nya sebesar 25% pun juga tidak akan menolongnya. Jadi di sini kelihatan biarpun yang strategi kedua lebih besar nilainya, tapi jika sales growth atau operating profit margin tidak tercapai, dia hasilnya tidak begitu stabil jika dibandingkan dengan yang strategi yang pertama. Nah, jadi ini bisa dijadikan pertimbangan jika nanti mengambil keputusan. Jadi ya pertama yang bisa diperhatikan nilai shareholder value-nya, dan yang kedua sensitivity terhadap tercapai atau tidaknya pertumbuhan dan marginnya. Jadi jika ada beberapa hal yang sudah kita lakukan di sini, pertama kita sudah membuat dua asumsi dan dipilih dengan fungsi choose untuk mengaktifkan satu fungsi skenario yang ingin dijalankan. Ya, penggunaan fungsi choose. Lalu Anda juga sudah mengerjakan sensitivity analysis, baik itu untuk mencari nilainya ataupun mencari pertumbuhannya, pergerakannya, selisih antara kenaikan sales growth dan operating profit marginnya. Lalu yang ketiga, ya kita sudah melakukan yang namanya perhitungan shareholder value. Kalau Anda masih kurang yakin dengan literaturnya, Anda bisa baca ada beberapa artikel di web kami tentang shareholder value, walaupun di buku-buku populer kami juga banyak membahas tentang rumus-rumusnya ataupun filosofinya tentang cara untuk menghitung shareholder value. Ini shareholder value yang di sini kita hitung, lalu kita bandingkan untuk menentukan strategi alternatif strateginya, timbangkan baik buruknya strategi pertama ataupun kedua dengan dari besar nilai shareholder value-nya dan juga sensitivity analysis-nya. Misalkan shareholder value dan sensitivity analysis-nya. Ya, jadi untuk video ini cukup sekian dulu. Jadi kalau shareholder value ini selain contoh ini juga banyak dilakukan untuk membandingkan beberapa pilihan. Ya biasanya dibandingkan kalau untuk
beberapa strategi yang tersedia, misalnya ini ekspansi atau cukup cost saving, nanti dimasukkan ke asumsi seperti biasa dan dibandingkan ya value-nya, karena ujungnya kita punya dua hal yang bisa dibandingkan dengan satu nilai yang dijadikan patokan. Berbeda jika ya seperti yang telah diceritakan sebelumnya, misalnya financial statement analysis, kita harus lihat satu persatu sales growth-nya, operating margin-nya. Kalau di sini kita punya satu indikator yaitu value yang bisa kita bandingkan secara langsung antara beberapa alternatif strategi yang ada. Nah, jangan lupa terus lihat website kami di www.fotorumpkofinan.com. Perhatikan juga YouTube channel kami, dan kalau ada pertanyaan biasa bisa langsung di email atau fotorumpkofinan@gmail.com. Oke, terima kasih atas perhatiannya.